Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di kesempatan jumpa kali ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat, Kang Odoy sedang berada di Desa Ender. Inilah pondok pesantren Gedongan, dan Kang Odoy akan menguak sebuah kisah mengenai peninggalan Almarhum Kiai Haji Muhammad Said Gedongan. Ya, beberapa peninggalan milik beliau akan kita simak berikut ini, dan jangan lupa untuk sahabat yang sudah gabung bersama Kang Odoy Channel dan yang baru saja mengklik videonya Kang Odoy ucapkan terima kasih, dan silakan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan juga aktifkan lonceng notifikasinya sebagai dukungan terhadap channel Kang Odoy agar nanti ke depan bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, mengenai terbentuknya sejarah berdirinya pondok pesantren Gedongan sudah Kang Odoy ulas pada video yang lalu. Silahkan sahabat untuk menyimak tentang berdirinya pondok pesantren Gedongan. Dan berikut mengenai peninggalan dari milik beliau Kiai Muhammad Said. Ada beberapa peninggalan yang berikut ini, diantaranya beberapa peninggalan yang Kang Odoy sampaikan. Ya, pada mulanya Gedongan ini adalah tempat penyimpanan sementara berbagai pusaka dan senjata milik Kesultanan Cirebon yang terisolasi dari keramaian. Namun begitu Kiai Muhammad Said datang, tempat tersebut menjadi penuh cahaya dengan banyaknya orang-orang yang belajar mengaji Al-Quran dan ilmu agama Islam. Selain punya nilai sejarah panjang dan ikatan hubungan dengan pesantren lain sangat baik, pesantren Gedongan juga memiliki 5 pusaka terdapat di pondok pesantren Gedongan. Nah, kelima pusaka tersebut memiliki ciri khas masing-masing dan letaknya pun tersebut berada di tempat yang berbeda-beda. Ada 2 pusaka yang terdapat di luar pemukiman warga pesantren dan 3 pusaka lainnya terdapat di dalam pemukiman pesantren. Nah, pusaka yang terdapat di luar lingkungan pesantren antara lain adalah makbaroh atau pemakaman yang di dalamnya terdapat beberapa makam tokoh yang memiliki sejarah atau tokoh besar di zamannya. Dan yang kedua adalah sumur Gedongan. Nah, ini sumur Gedongan ya sahabat. Ya, sumur Gedongan ini berada di sebelah timurnya pondok pesantren, sebelah timurnya desa Gedongan, dan inilah yang dinamakan dengan sumur Gedongan sahabat ya. Jadi kalau mau ke sumur Gedongan ini, sumur ini adalah merupakan peninggalan dari Almarhum Kiai Haji Muhammad Said, pendiri pondok pesantren Gedongan ini sahabat. Ya, inilah sahabat yang dikatakan dengan sumur Gedongan, yang merupakan peninggalan pertama dari Almarhum Kiai Muhammad Said, pendiri pondok pesantren Gedongan. Dan yang kedua adalah makbaroh, di mana ini terletak di luar sebelah barat dari pondok pesantren dan menjadi yang tertua di pondok pesantren Gedongan. Nah, sedangkan yang kedua peninggalan dari Kiai Said ini adalah merupakan makbaroh. Nah, makbaroh ini di tengah areal pemakaman warga ini dulu terdapat pohon wali kukun ya. Entah seperti apa pohonnya wali kukun itu, yang menjulang tinggi di antara pohon-pohon lainnya. Menurut cerita sejarah orang dahulu mengatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda, ketika pesantren akan diserang oleh Belanda, Gedongan ini nampak seperti lautan. Jadi oleh tentara Belanda ini
desa Gedongan ini dahulu ketika mau diserang kelihatannya seperti lautan gitu sahabat. Ketika tentara Belanda akan menyerang, mereka terhalang oleh hamparan luas samudra yang di tengahnya berdiri tegak tiang bendera, dan misi penjajahan pun urung diteruskan. Nah, hamparan samudra ini merupakan penampakan dari dusun Gedongan, dan tiang bendera yang menjulang tinggi adalah penampakan dari pohon wali kukun. Dikabarkan pohon tersebut masih ada dan masih memiliki keramat tersendiri. Nah, ini perlu dipastikan lagi apakah sekarang masih ada ya, tapi ketika Kang Odoy ke sana, pohon yang tinggi menjulang yang dikatakan pohon wali kukun ini ternyata sudah tidak ada sahabat ya. Nah, kisah tersebut menjadi cerita rakyat masyarakat sekitar yang diceritakan oleh para sesepuh mereka. Nah, dan yang kedua adalah tadi sumur Gedongan sahabat ya. Sementara sumur Gedongan sendiri sahabat, ini berada di sebelah timur pemukiman dan komplek pondok pesantren Gedongan. Sumur ini hingga kini keberadaannya masih lestari dan dapat ditelusuri. Namun sumur tersebut sesuai dengan nama desanya dan memiliki nilai sejarah tersendiri. Sumur Gedongan merupakan pusaka pesantren Gedongan karena merupakan peninggalan Kiai Muhammad Said, sang pendiri pondok pesantren Gedongan. Karena sumur ini titik penggaliannya ini atas istikharah Kiai Said. Nah, sumur Gedongan ini mempunyai kelebihan yang menjadikan sumur ini memberikan banyak manfaat bagi warga masyarakat Gedongan. Dan air ini yang terdapat di sumur ini bening sekali, terasa adem dan tidak asin. Nah, sumur ini sangat berbeda dengan sumur-sumur lainnya yang ada di Gedongan, pondok pesantren Gedongan, karena sepanjang tahun dan musim sumur ini menjadi sumur utama warga Gedongan dan sekitarnya sebagai sumber mineral yang tidak pernah kering. Menurut masyarakat dan sesepuh Gedongan, setiap tanggal 15 bulan Sya'ban atau lebih dikenal dengan sebutan Nisfu Sya'ban, sumur Gedongan ini mengeluarkan air seperti air zam-zam pada saat sore menjelang maghrib atau surup sandekala lah gitu ya. Nah, ketika itu pula banyak anak-anak dan para remaja serta orang tua yang mandi di sumur Gedongan. Hal ini bukan karena mempercayai sesuatu yang bersifat musyrik, namun dalam tradisi ini merupakan mengharap berkah dari sesepuh pendiri pondok pesantren Gedongan. Selain itu, menurut sejarah, konon bila ditarik garis lurus kedua pusaka tersebut, Makbaroh dan sumur Gedongan ini, maka akan menunjuk ke arah kiblat salat, yaitu kiblat sholat Masjidil Haram. Nah, yang ketiga adalah langgar ya. Ini langgar ini yang sekarang sudah jadi masjid sahabat. Langgar adalah tempat sholat bagi orang muslim dan biasanya digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar pada zaman dahulu. Langgar ini merupakan bangunan pertama kali dibangun dan dijadikan oleh Kiai Said sebagai tempat kegiatan belajar mengajar di pesantren Gedongan. Seluruh santri dan warga masyarakat Gedongan dahulu mengaji dan sholat berjamaah di sebuah bangunan langgar yang menjadi awal perjuangan Kiai Said dalam mengajarkan ilmu agama kepada para santri di masyarakat. Nah, pasca wafatnya beliau Kiai Said, bangunan langgar ini kemudian difungsikan sebagai asrama madrasah hufad yang dikelola oleh Kiai Abu Bakar Sofwan. Tempat ini menjadi asrama santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Namun beberapa tahun kemudian bangunan ini pun terjadi pemugaran, dan atas persetujuan para kiai dan sesepuh pesantren Gedongan, bangunan yang telah lama berdiri dan menjadi
awal Kiai Said mengaplikasikan ilmu agamanya dan membimbing masyarakat, kini menjadi bangunan yang megah dan difungsikan sebagai tempat pengajian serta sholat berjamaah di hari-hari besar Islam seperti taraweh, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, rumah kuno yang berarsitektur asli Cirebon ini merupakan rumah yang dahulunya ditempati oleh Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Kiai Mahrus Ali merupakan putra Nyai Hasihah cucu Kiai Said. Masa kecil Kiai Mahrus Ali dihabiskan di rumah tersebut. Namun saat ini rumah ini ditempati oleh keturunan Kiai Said yang lainnya dan terdapat pesantren di dalamnya. Dan kemudian ada Masjid Gedongan. Nah, masjid ini merupakan sebagai elemen utama yang terdapat di pesantren karena hubungan antara pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat pendidikan rohani dan sosial, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam konteks pesantren, masjid dianggap juga sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama sholat 5 waktu, khutbah, dan sholat Jumat juga dapat digunakan sebagai tempat pengajaran kitab-kitab klasik atau biasa disebut dengan kitab kuning. Sebagai gambaran mengenai Masjid Gedongan, ini telah dijelaskan dalam buku hasil penelitian Kiai Haji Taufikur Rahman Yasin LC dengan judul Sekilas Sejarah Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2005. Bentuk dan potongan bangunan masjid ini sangat antik. Separuh dari luas badan masjid berbentuk panggung. Lantai teras masjid terbuat dari batu alam segi 4 berukuran sekitar 70 cm persegi. Ya, sedangkan badan bangunan bagian depan berupa tembok tebal dengan ketinggian sempurna dan berlantai ubin kuno dengan variasi ubin kembang. Di atas ubin ini terdapat 2 goresan panjang yang tersorot sinar matahari dari genteng yang sengaja dilubangi bulat. Sorot sinar matahari yang menembus ke dalam masjid ini melalui genteng itulah yang dalam posisi tertentu berfungsi sebagai petunjuk waktu. Bagian tengah masjid hingga ke mimbar khutbah berbentuk panggung dengan lantai papan kayu jati tebal. Ada 4 tiang penyangga di tengah, yaitu dari kayu jati dengan ukuran indah. Dan di setiap sudut tergantung lampu-lampu indah dan antik. Itulah bangunan masjid yang kini tinggal kenangan, karena masjid itu sekarang dipugar dan dibangun kembali pada tahun 1981 tanpa alasan kerapuhan bangunan kecuali 2 tiang yang dianggap keropos. Menurut cerita warga sekitar yang diceritakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu, konon Masjid Gedongan ini bila ditabuh sebagai tanda waktu masuknya waktu sholat, ini gemaknya ini terdengar orang lebih berada sekitar radius 5 km lebih. Nah, selain itu dulu tradisi mandi di hari Jumat Kliwon di kolah bak wudu Masjid Gedongan pada saat iqomah sholat Jumat atau khotib turun dari mimbar menjadi rutinitas warga, khususnya kaum ibu dan anak putri yang ingin ngalap berkah. Nah, dan tak hanya warga sekitar,
Tapi banyak juga penduduk luar Gedongan yang ikut-ikutan, namun dengan berkembangnya zaman, kini tradisi mandi masjid susah ditemukan lagi sahabat. Ya itulah sahabat sekilas tentang peninggalan Kiai Muhammad Said, pendiri Pondok Pesantren Gedongan. Di antaranya ada sumur Gedongan, ada makbaroh Kiai Said dan keluarga pondok pesantrennya, terus ada masjid, terus ada lagi kentongan dan lain sebagainya. Itulah beberapa peninggalan Kiai Said, pendiri Pondok Pesantren Gedongan. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sahabat. Dan silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.